Pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk mengetahui secara langsung bagaimana kira-kira gambaran arus balik di musim Lebaran tahun 2025 kali ini. Langsung bersama dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat malam Pak Kakor Lantas, Pak Agus. Selamat malam. Oke, Pak Agus mungkin boleh diinformasikan update-nya per waktu ini Pak. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalan di sejumlah titik yang terjadi? Baik, terima kasih. Saya ingatkan lagi bahwa operasi ketupat, baik itu mudik dan balik, itu adalah operasi kemanusiaan. Kondisi dan fenomena mudik dan balik mungkin cukup berbeda ya. Kalau balik itu sudah mungkin capek, kondisi psikologinya juga sudah beda. Ya. Maka dari itu Bapak Kapolri memerintahkan untuk melakukan evaluasi penebalan anggota, termasuk juga tim urai yang berada di sepanjang jalan, baik itu di tol dan di jalan-jalan arteri. Skenario daripada menghadapi puncak arus balik tentunya ada tahap-tahapnya. Tahap pertama tentunya kita melihat parameter berapa per jam kendaraan yang memasuki tol Cikatama yang masuk ke Jakarta. Oleh sebab itu parameter itulah nanti Korlantas Polri dan stakeholder akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah kontraflow. Kontraflow itu parameternya ketika di radar kilometer 71 itu sudah 5.500, artinya ini kami akan melakukan kontraflow satu lajur, termasuk nanti kalau sudah 6.400 itu dua lajur sampai dari kilometer 70 hingga 46 dan 36. Oleh sebab itu dari tahap-tahap itu kami juga akan melakukan one way lokal tahap pertama, melihat dari Jawa Tengah termasuk Pejagan sudah mengarah ke arah barat. Ketika terjadi bangkitan arus supaya nanti Cikampek itu menampung dan kita percepat speed yang berada di tol Cikampek, kita akan lakukan one way lokal arah balik tahap pertama dari kilometer 188 sampai 70. Dan selanjutnya tentunya nanti bangkitan arus itulah yang nanti akan kita pertimbangkan apakah kontraflow tahap kedua arah balik juga harus kita berlakukan, tentunya melihat kondisi lalu lintas baik itu di arteri, baik itu di jalan tol, termasuk juga di rest area yang menampung daripada rekan-rekan yang menuju arah balik itu. Baik, kita tahan terlebih dahulu Pak Kakor informasinya karena memang berkaitan dengan mudik ini banyak sekali ya yang harus diantisipasi, terutama berkaitan dengan puncak arus balik Lebaran tahun 2025. Diskusi maupun juga perbincangan dengan Kakor Lantas Polri 2025 ini nanti kita akan lanjutkan usai jeda di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimana kemudian arus balik dari musim mudik tahun 2025 ini akan berjalan. Sudah ada Pak Kakor Lantas Polri tadi bergabung sebelumnya dan sekarang bertambah dua narasumber saya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Kang Yayat Supriyatna, pengamat transportasi. Kang Yayat, apa kabar? Baik, selamat Lebaran, maaf lahir batin Kang Yayat. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita ada Pak Yusri Pulubuhu, praktisi keselamatan berkendara. Pak Yusri, terima kasih sudah hadir. Selamat Lebaran juga Pak, mohon maaf lahir batin. Sama-sama, maaf lahir batin juga. Terima kasih juga sudah hadir. Mungkin kita kembali lagi ke Pak Kakor Lantas dulu ya, Bapak-bapak semuanya. Pak Kakor Lantas, diprediksi sebelumnya ini arus balik akan terjadi puncaknya, begitu ya Pak, kepadatannya di tanggal 5 dan juga 6. Sejauh ini dari pengamatan yang berlangsung atau traffic yang terjadi di jalan, apakah prediksi itu masih sama atau ada perubahan? Baik, terima kasih. Sebelum kami ke prediksi, tentunya belajar dari tahun ke tahun, langkah-langkah apa yang strategi untuk bisa melayani para duta-duta arus balik ini. Tentunya Bapak Kapolri melakukan evaluasi, di samping anggota yang bergelar itu ada penebalan anggota, baik itu tim urai, termasuk juga siaga di sepanjang jalan tol dan arteri. Namun demikian prediksi arus puncak tentunya ini di samping prediksi juga nanti ada parameter-parameter yang dihitung dari gate tol Kalikangkung. Di Kalikangkung ketika sudah 3.400, tentunya nanti kami akan melakukan one way arah balik nasional. Itu yang direncanakan tanggal 6. Maka dari itu untuk mengurai arus yang dari timur, kami mencoba untuk menskenarukan dari kilometer 36 sampai 70 itu akan kita lakukan kontraflow. Sehingga akan kita percepat, kita tarik ke arah Jakarta. Setelah itu
di kilometer 188 sampai 70 akan melakukan one way lokal tahap pertama, supaya arus yang dari Pejagan, arus yang dari Tegal itu bisa kita tarik cepat ke Jakarta, sehingga pada saat nanti puncak arusnya itu sudah terurai dari Kali Kangkung sampai ke kilometer 70 hingga masuk ke Jakarta. Itu sudah kita persiapkan sedemikian rupa. Oke, lalu sampai saat ini Pak, atau waktu terbaru ini mungkin yang bisa diinformasikan kepada pemirsa di rumah, apa kemudian skema atau rekayasa lalu lintas yang sudah diberlakukan atau akan diberlakukan hari ini? Memang agak anomali ya, tadi malam cukup padat sekali, baik di jalan tol kita lakukan kontraflow, terus di arteri juga cukup padat, baik itu di jalur Puncak, jalur Bumi Ayu, Pejagan, jalur Tasik, Garut, Bandung, jalur Parung Kuda hingga Cibadak, ini cukup padat. Maka dari itu skenario daripada cara bertindak tentunya harus kita samakan dengan bangkitan-bangkitan arus itu. Nah, hal yang sangat baik dalam arah balik ini, arus balik ini adalah adanya jalur tol fungsional Japek 2 Selatan yang panjangnya hampir 30 km yang memecah arus yang biasanya crossing di kilometer 66, di kilometer 76 Cipularang kita masukkan Sadang, sehingga arah balik yang dari Bandung menuju ke Jakarta tidak ketemu di Cikampek. Ini cukup bagus. Sudah kita lakukan uji coba, dan per jam itu hampir 1.000 kendaraan yang bisa mengalir ke Sadang, Japek 2 Selatan sampai ke kilometer 34. Oke, baik Pak Kakor Lantas, ditahan dulu. Kita coba beralih dulu ke Kang Yayat. Kang Yayat tentu pasti sudah terus berkoordinasi juga dengan Kakor Lantas ya. Tapi bagaimana kemudian ketika mengevaluasi apa yang sudah berlangsung di arus mudik dan tentunya mempersiapkan arus balik ini, Kang? Yang pertama, informasi yang kita dapat dari masyarakat, pertama untuk arus mudik itu diapresiasi karena tingkat kelancaran, kemudahan, kemudian kita ketahui tingkat kecelakaan juga ada penurunan. Nah, yang menarik dari konteks kerang ini adalah bagaimana pemudik itu mulai bergerak. Memang ada 2 insentif yang mereka dapatkan. Pertama, insentif potongan tarif tol, sama kebijakan one way-nya ini. Ini ternyata rekayasa lalu lintas menjadi faktor dominan. Jadi orang bergerak sekarang ini bukan karena persoalan potongan tarifnya, tapi bagaimana kebijakan Korlantas itu, kapan diberlakukan one way itu. Jadi itu pertanyaan sangat mempengaruhi keputusan, karena bagi pemudik itu yang penting mereka nyaman, lancar. Tidak ada persoalan traffic yang menghambat perjalanan. Justru yang menarik dari kita minta ke Pak Korlantas, informasi berdasarkan data updating terbaru ini, kapan dilakukan rekayasa lalu lintas, misal one way tanggal 6 nanti untuk arus balik ini kan, sama kontraflow yang bersifat lokal misalnya, itu sangat penting. Jadi seperti tadi contohkan, untuk dari arah Bandung, misal kecenderungan nanti arus balik ya, nanti mudiknya oke lah, udah kita anggap diapresiasi oleh. Nah, nanti untuk arus balik ini, kecenderungan mereka yang pola perjalanan lebih jauh memilih melakukan perjalanan lebih cepat tadi ya. Seperti contoh ya, data menunjukkan bahwa pola perjalanan paling bangkitan terbesar itu dari wilayah misalnya Jawa Tengah hampir 25%, Jawa Timur hampir 18%, Yogyakarta 8%, Jawa Barat itu Bandung sekitarnya sekitar 22%. Nah, tentu kumpulan ini pasti akan mengantisipasi pilihan waktu yang paling tepat. Nah, orang pasti akan memilih. Tadi Pak Korlantas sudah bagus tuh, bahwa Japek Selatan, Japek 2 itu sangat bisa mengurangi kepadatan di arus utamanya itu kan. Nah, sekarang yang ditunggu masyarakat adalah masyarakat itu menunggu informasi kepada updating data terbaru. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengkomunikasikan? Dan saya sangat sependapat jika nanti ada yang sifatnya situasional. Kalau misalnya sekarang nanti pada tanggal +5 itu perkiraan tanggal 6 atau pada hari Minggu, yang kita tunggu adalah apakah kebijakan ini betul-betul jadi atau nanti kemudian tanggal 5. Karena ada pendekatan situasional yang sangat ditunggu-tunggu ini. Karena bagaimanapun ini menjadi cara yang terbaik ketika orang memilih kapan saya akan bergerak kembali ke Jakarta. Oke, baik. Mungkin langsung ditanggapi dulu nanti sebelum ke Pak Yusri. Pak Kakor Lantas menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Yayat tadi. Ini bagaimana kemudian para pemudik, pemirsa di rumah ini bisa mendapatkan informasi dengan terus update terbaru begitu. Apa saluran komunikasi yang bisa digunakan? Karena dari setiap keputusan yang diambil ini kan berlaku situasional begitu Pak Kakor Lantas. Baik, Kang Yana, terima kasih. Memang betul. Kita kan belajar dari tahun ke tahun. Dulu
ketika kita bicara one way arus balik nasional, itu hanya terpatok tanggal. One way lokal belum diberlakukan, sehingga memang numpuk. Ketika dibuka keran dari Kali Kangkung, nanti ujungnya di kilometer 70 tidak mampu. Maka dari itu, hari ini kami sudah mencoba memodifikasi untuk melakukan one way lokal tahap pertama yang sebelum-sebelumnya tidak pernah dilakukan. Sehingga kendaraan yang dari Pejagan, dari Tegal, dari Cikunir itu sudah kita dorong masuk ke kilometer 70. Dan di kilometer 70 sampai 36 itu kita lakukan kontraflow. Dan tahap-tahap inilah yang tadinya harus ada waktu clear 2 jam, kita ambil dari tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan nanti flag off-nya itu tanggal 6 sesuai dengan arus puncak yang parameternya ada di gate tol Kali Kangkung ketika sudah berturut-turut 1 jam itu 3.400 tentunya harus kita lakukan one way arus balik nasional yang akan dilepas oleh Bapak Kapolri dan Pak Menteri yang rencananya tanggal 6 kurang lebih tanggal jam 10 demikian. Oke, di mana kemudian masyarakat, pemudik atau pemirsa ini bisa mendapatkan informasi terbaru Pak Kakor Lantas? Kami 3 hari yang lalu sudah melakukan expose tentang tahap-tahap tindakan daripada skenario arus balik, termasuk juga uji coba jalan fungsional sudah 2 kali, termasuk juga dari televisi, dari radio, kami hampir tiap hari menyampaikan itu agar supaya duta-duta arah balik ini bisa melihat kapan kami harus berangkat dan kapan tercepat dengan selamat kami harus berjalan. Karena di tanggal 3 pun hari ini tanggal 16 jam 16.15 kita sudah buka keran one way tahap pertama. Kalau toh malam ini nanti Pak Yayat ada bangkitan yang tinggi, kami akan panjangkan lagi untuk one way lokalnya dari kilometer 246 sampai 188 sampai 70, sehingga arus yang dari timur yang sudah kita prediksikan pasti padat ini segera kita percepat, kita buat ke arah Jakarta. Sehingga tidak bahasa Jawanya ngerwol, tidak. Dari kita bertahap kita buang, diberi fasilitas untuk menuju ke arah Jakarta semuanya. Demikian. Oke, baik, berarti para pemudik juga harus terus mengupdate informasinya. Pak Yusri, mungkin kalau kita lihat tagline-nya saja, kalau saya tidak salah ini mudik aman, keluarga nyaman. Aman dulu yang pertama, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa persiapannya juga sudah cukup matang, harus beberapa hal diperhatikan oleh para pemudik. Nah, kalau Pak Yusri melihatnya seperti apa? Di awal tadi Pak Kakor Lantas juga menyatakan bahwa Kapolri ini memerintahkan adanya penebalan petugas, begitu kan? Kemudian kalau arus balik ini kondisinya biasanya para pemudik sudah lelah begitu secara psikologis bagaimana Pak Yusri? Iya, jadi kalau kita bandingkan antara 2 sesi dalam musim mudik ini yaitu mudik dan balik. Nah, dalam perspektif keselamatan yang cukup exposure dengan risk atau kesalahan, failure segala macam termasuk kendaraan dan manusianya adalah pada saat balik. Mereka dalam keadaan psikologis mentalnya lagi down, capek, mikir apa yang harus dilakukan soal ekonomi dan lain-lain yang besok harus obligasinya ini. Nah, saat yang sama mereka ketemu dengan kepadatan orang yang buru-buru lagi ya. Dan saat ini justru yang sangat menakutkan yang berdasarkan opini saya, yang sangat menakutkan adalah pada arus balik ini. Di mana potensi kesalahan-kesalahan atau linear dengan kasus gitu, itu terjadi pada arus balik ini. Jadi kita berharap agar H+7 atau selesainya arus balik ini, angka kecelakaan itu tidak bertambah dengan apa yang kemarin telah disampaikan ya. Kita harapkan, karena kenapa? Tadi secara mental mereka problem, secara fisik mereka problem. Ketemu dengan rekayasa lalu lintas khususnya one way dan kontraflow jika ada. Kontraflow tetap ada ya Pak Kakor. Nah, one way mereka mendapatkan situasi yang berbeda. Mereka tidak familiar. Dalam kondisi ini mereka dalam kondisi mode waspada. Mode waspada linear dengan energi yang diserap. Saat kita stamina drop, kognitif kita problem. Turun ya. Kesalahan terjadi. Bahkan mereka sangat emosional. Dan emosional tadi bukan karena perilaku pengemudi yang lain, tetapi juga dari dalam.
penumpang. Mereka bisa memprovokasi atau mengintimidasi yang akhirnya mereka stres, pengemudi stres. Pengemudi. Jadi dalam hal ini pengemudi-pengemudi yang dalam kondisi ada dalam arus balik ini, mereka harus sadar bahwasannya macet, antri itu adalah satu kondisi yang harus mereka hadapi. Jadi yang perlu dikondisikan juga para penumpangnya juga nih. Iya, itu tidak hanya pengemudi tapi penumpang. Tugasnya si pengemudi yang mensosialisasi kepada penumpang karena biasanya ada akar penyebab daripada kesalahan dalam operasi si pengemudi ini gara-gara penumpang. Penumpang tuh bisa anak kecil, bisa istri, bisa kakek, mertua dan lain-lain. Apalagi biasanya nambah muatan nih. Betul, gitu kan, betul. Belum lagi mikir kan. Jadi ada mental turbulence yang terjadi. Selain fisik, stamina, mental turbulen. Akhirnya kondisinya adalah pengemudi kadang-kadang melakukan sesuatu seakan-akan kayak perilaku impuls. Melakukan sesuatu, gampang sekali, sensitif sekali. Itu yang kita khawatirkan ya. Mudah-mudahan para pengemudi dan penumpang juga sadar, mereka harus tahu bahwasannya kondisi macet ini adalah satu hal yang harus mereka hadapi. Jadi persiapan ketika balik ini, mereka harus siapkan betul-betul secara mental khususnya. Faktor kendaraan pasti, stamina pasti, mental yang tidak terlihat. Karena mental ini kadang-kadang menjadi silent killer ya. Betul. Itu yang harus dipahami oleh para. Menarik Pak Yusri untuk kita nanti bahas lebih lanjut. Tapi mungkin juga kita ingin tahu bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Korlantas untuk menghadapi situasi semacam ini ya. Pak Korlantas itu kalau yang disampaikan Pak Yusri ini rawan dengan mental turbulence begitu. Kalau sudah arus balik problemnya cukup banyak yang dihadapi oleh pengemudi, belum juga penumpang. Ini yang membuat bagaimana perjalanan sepertinya cukup lebih berat dibandingkan arus mudik. Kalau kemudian tadi saran atau arahan sudah diberikan kepada para pemudik, tapi bagaimana Korlantas juga mengantisipasi hal-hal ini, Pak? Baik, terima kasih. Itu betul sekali. Memang fenomena mudik dan balik ini beda pada sisi psikologi dan sebagainya. Namun demikian, operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Dengan tagline dari Bapak Kapolri, mudik nyaman, mudik aman, keluarga nyaman. Maka dari itu, kunci keberhasilannya adalah kebersamaan, kolaborasi, dan sinergitas. Termasuk juga faktor teman-teman duta-duta arah balik ini harus betul-betul memahami. Memang ada lonjakan-lonjakan yang ekstrim, namun demikian kami mencoba untuk melayani, kami mencoba untuk mengatur, kami mencoba untuk menempatkan, dan bahkan tadi Pak Kapolri tempatkan semua personel di sepanjang jalan yang tidak terlibat operasi. Tempatkan kendaraan-kendaraan patrol di pinggir jalan supaya merasa terlindungi, aman, dan tentunya kami mengharapkan nikmati perjalanan karena memang ini lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Dari ke tahun seperti ini tentunya masyarakat mungkin akan lebih baik. Kami justru mengharapkan dari kondisi psikologi kawan-kawan kita yang balik ini betul-betul nikmati perjalanan dengan kondisi yang sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Negara, pemerintah hadir, kolaborasi dan sinergitas adalah kunci bersama untuk mempersiapkan operasi ketupat ini. Oke, Pak Kakor, bagaimana kemudian memastikan bahwa informasi yang kemudian disampaikan atau setiap keputusan perubahan rekayasa lalu lintas ini sudah bisa diterima baik oleh para pemudik? Apakah juga para petugas ini sudah disiagakan untuk bisa terus memberikan arahan yang jelas begitu? Karena kalau melihat tadi Pak Yusri ini suatu rekayasa lalu lintas juga satu menjadi pemikiran begitu bagi para pengemudi tentunya. Barangkali di samping stakeholder lainnya juga mensosialisasikan, kami hampir tidak pernah berhenti untuk menyampaikan baik itu lewat radio, lewat televisi, tahap-tahap demi tahap untuk melakukan langkah. Sudah kami informasikan 1 minggu yang lalu. Jadi kontraflow akan kita lakukan, one way tahap pertama akan kita lakukan, one way tahap kedua akan kita lakukan, dan bahkan pada posisi sterilisasi yang tadinya 2 jam itu mengkosongkan tempat tidak dilewati, sekarang sudah tahap-tahap kita lewati sehingga pada saat nanti sterilisasi itu lebih cepat, dan pada saat hari H puncaknya tanggal 6 nanti sterilisasinya tidak sampai 2 jam tapi cukup 30 menit sudah bisa selesai, sehingga ruas kanan A dan B sudah terisi semuanya. Tinggal kami mengharapkan patuhi aturan lalu lintas, tidak usah tergesa-gesa karena kecelakaan itu diawali dari pelanggaran. Apalagi pada posisi psikologi mungkin sudah lelah dan capek. Kami akan hadir di tengah-tengah rekan-rekan semuanya untuk melindungi dan mengayomi.
Ya, Pak Kakor, artinya puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi di tanggal 6 ya Pak. Lalu apakah juga monitoring jumlah kendaraan yang melintas ini akan lebih banyak dibandingkan dengan arus mudik yang berlangsung? Kalau prediksi kan itu hanya bayang-bayang, tetapi yang paling pas itu adalah parameter-parameter bangkitan arus yang ada di gate tol Kalikangkung. Hanya biasanya memang H-1, H-2 atau H+3 dan lain sebagainya. Ini tanggal 6 itu adalah H+5, ya, +6. Nah itu biasanya memang tanggal itulah one way nasional arah balik itu diberlakukan. Tetapi tahun ini kan seperti waktu mudik kita bertahap dari kilometer 70, 188, 246, sehingga untuk menarik arus yang dari timur itu akan lebih cepat dan tidak akan numpuk di kilometer 70 dan Cikampek dan sekitarnya. Oke, untuk jumlah kendaraan yang melintas juga akan terjadi perubahan kan Pak? Apakah ada penambahan begitu atau seperti apa? Kalau proyeksi yang kita hitung dengan Jasa Marga, yang keluar dari Jakarta itu 2,1 juta. Nah, 2,1 juta itulah yang tentunya harus kita kelola. Berapa hari? Kalau pada saat mudik itu kan ada spare waktu 11 hari. Nah, sekarang hanya 7 hari. Maka dari itu arus balik ini tentunya kalau tidak diawali dengan tahap bertahap melakukan kontraflow itu pun juga lebih cepat kami melakukan supaya arus yang menuju ke arah Jakarta itu agak cepat, tidak terlalu terjadi perlambatan, termasuk juga tahap-tahap daripada one way lokal untuk arah balik. Ini sudah kita persiapkan, termasuk juga penambahan personil, termasuk juga beban arteri yang pada saat dilakukan one way itu tentunya akan ada beban-beban di jalan-jalan arteri, dan di sana sudah ada pos pam, pos pelayanan, dan kami yakin Bapak Kapolda, Pak Dirlantas sudah sangat menguasai wilayahnya masing-masing untuk mengelola daripada arus balik yang tentunya tanggung jawab kita semuanya. Baik, nampaknya masih cukup banyak informasi yang perlu kita kupas untuk mempersiapkan arus balik ini dengan aman, dengan lancar. Nanti bersama juga dengan Pak Kakor Lantas, Kang Yayat dan juga Pak Yusri. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.